Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan membahas ta'aluknya sifat ilmu. Apa kemarin ta'aluk? Ta'aluk itu hubungan kerja. Ta'aluknya sifat ilmu hanya satu, yaitu nyata tahu. Nyata tahu itu Allah sudah tahu, sudah nyata tahunya. Makanya di sini saya tambah penjelasan qadim, tidak ada awalnya. Allah sudah tahu, yang mana tahunya Allah tidak ada awalnya, zaman azali. Berbeda dengan ta'aluknya sifat kudrat. Kalau sifat kudrat siap menyatakan, ta'aluk yang pertama. Pada zaman azali, qadim, Allah siap menciptakan. Kemudian menyatakan, jadi wujudnya sifat kudrat ini baru. Adanya kita kan baru. Setelah adanya kita, lalu ta'aluk qabdah, yaitu meneruskan hidup kita. Setelah mati, meneruskan hidup kita nanti di surga atau di dalam neraka. Ada tiga. Sedangkan ta'aluknya sifat ilmu hanya satu, nyata tahu. Qadim tahunya, tidak ada awalnya. Dan sampai seterusnya Allah tahu. Tidak ada yang namanya siap tahu, kemudian menyatakan tahunya Allah, kemudian meneruskan tahunya Allah, tidak. Tapi hanya satu, yaitu nyata tahu. Sejak zaman azali Allah sudah tahu segalanya secara terperinci, tidak terbatas, yaitu sempurna. Mafhum ikhwan? Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengalami tidak tahu apa yang akan terjadi kepada manusia, kepada alam semesta ini, mulai sejak diciptakannya sampai akhir dunia, hari kiamat. Allah tahu. Bahkan manusia mana saja yang akan masuk surga dan siapa yang akan masuk neraka. Kejadian di surga, kejadian neraka, Allah sudah tahu. Tidak terbatas tahunya, dan tahunya Allah qadim, tidak ada awalnya, nyata tahu. Kalau kita tahunya itu berasal dari ketidaktahuan dulu. Baik itu ilmu dengan belajar, atau ada sebagian orang yang mempunyai ilmu laduni, tiba-tiba tahu. Tapi orang yang mempunyai ilmu laduni, yang mempunyai ilmu tiba-tiba tahu, itu pun mereka pernah yang namanya tidak tahu. Waktu kecilnya, umur 10 tahunnya, baru baliknya. Sedangkan Allah tidak mempunyai kesamaran sama sekali. Langsung tahu, dan tahunya itu qadim, dan tahunya secara sempurna, terperinci, tidak terbatas. Maka tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ketujuh, semuanya Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bumi pertama, bumi kedua, sampai lapis ketujuh, Allah semuanya tahu apa saja yang terkandung di dalamnya. Dan tidak ada yang hilang dari Allah. Allah tahu apa yang akan kita kerjakan. Dan Allah tahu apa yang sudah kita kerjakan. Baik itu perbuatan bagus, amal soleh, ataupun perbuatan buruk. Itu tidak akan pernah hilang. Walaupun kita sudah taubat kepada Allah, Allah tetap tahu apa saja yang pernah kita lakukan. Kejadian-kejadian yang dulu, mulai zaman Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah tahu, dan tahunya Allah tidak pernah hilang, tidak pernah lupa. Secara terperinci sangat tahu. Kalau contohnya kita, ketika kita merekam video 1 jam tanpa edit misalnya, ketika diputar, ada yang terlewat nggak? Tidak. Allah lebih tahu daripada itu.
terperincinya tuh lebih tahu daripada itu. Dari video mungkin yang akan terlihat hanya visualnya saja, tapi nggak tahu apa isi hati orang yang ada di dalam video. Tapi Allah tahu isi hati kita. Kita suudon pada orang lain, Allah tahu. Kita punya hasad, punya dengki pada orang lain, Allah tahu. Makanya ada namanya amalan hati. Prasangka baik, husnudon, itu kan amalan hati. Makanya selalu koreksi hati kita. Jangan sampai ada hasad, ada dengki, kebencian kepada orang lain. Karena semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak akan pernah hilang. Tidak akan pernah lupa. Karena segala sesuatu ini tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Tidak ada yang hilang dari Allah. Sampai satu ekor semut yang hitam berjalan di atas batu yang berwarna hitam. Di dalam gua yang gelap gulita. Kemudian malam yang sangat gelap. Bulan tertutup oleh awan. Gelap alam, gelap di dalam gua, hitamnya semut, hitamnya batu. Allah mengetahui langkah semut tersebut. Langkahnya. Kalau kita mungkin tahu ada semut kalau dalam keadaan gelap. Ketika merayap di tangan kita. Tapi Allah bukan hanya sekedar tahu semutnya, tapi tahu langkah semutnya. Berapa kali semut itu melangkah. Bahkan sebelum semut itu melangkah, Allah sudah tahu. Kalau kita mengetahui sesuatu kan harus terjadi dulu. Kalau Allah sebelum semut itu melangkah, bahkan sebelum semut itu diciptakan, Allah sudah tahu ini semut akan ada di mana, kemudian akan berapa kali melangkahnya, Allah tahu. Secara sempurna, terperinci, tanpa batas. Mafhum ikhwan? Wallahu a'lam. Takrar ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.